Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Reni Noviantisari dalam mata kuliah Ekonomi Perbankan yang diampu oleh Bapak Dr. Alpon Satrianto SEME. Nah, kali ini saya mencoba mempresentasikan artikel yang berjudul Impact of Financial Inclusion on Financial Stability Based on Income Group Countries yang diteliti oleh Aska Azifah Dinillah, Lukitawati, Anggraini, dan Sahara. Nah, terlebih dahulu kita lihat bagaimana abstrak dari penelitian ini. Inklusi keuangan merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan pertumbuhan inklusi di berbagai negara. Namun, hal tersebut dapat menyebabkan stabilitas atau ketidakstabilan dalam sistem keuangan dan dampaknya dapat berbeda antar pendapatan kelompok negara. Potensi ketidakstabilan dalam sistem keuangan terjadi ketika inklusi keuangan menyebabkan penurunan standar kredit, meningkatnya risiko reputasi bank, dan tidak adanya respon regulasi dalam keuangan mikro. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengukur bagaimana indeks inklusi keuangan itu dan stabilitas keuangan antar negara, serta menganalisis bagaimana pengaruh keuangan inklusi terhadap stabilitas keuangan di 19 negara berdasarkan kelompok pendapatan pada tahun 2004 sampai 2014. Nah, di sini data yang dikumpulkan di artikel ini yaitu dari Bank Dunia, database Dana Moneter Internasional IMF, dan dari sumber-sumber lainnya. Nah, metode yang digunakan adalah indeks Sharma untuk menghitung bagaimana cara menghitung inklusi keuangan, indeks Al-Bulescu dan Goyeu untuk menghitung stabilitas keuangan, serta model Tobit untuk menganalisis pengaruh inklusi keuangan terhadap stabilitas keuangan. Nah, di sini hasilnya menunjukkan bahwa negara berpenghasilan tinggi memiliki indeks inklusi keuangan dan stabilitas keuangan yang lebih tinggi dari negara yang berpenghasilan rendah, di mana inklusi keuangan hanya berpengaruh signifikan positif terhadap stabilitas keuangan di negara berpenghasilan tinggi. Sedangkan negara berpenghasilan menengah ke bawah dan atas harus meningkatkan ketersediaan layanan keuangan untuk meningkatkan inklusi keuangannya. Selain itu, negara-negara berpenghasilan menengah ke bawah dan atas harus meningkatkan perkembangan keuangan untuk meningkatkan stabilitas keuangannya. Nah, inklusi keuangan menjadi program penting di tingkat nasional dan internasional karena terdapat 2,6 miliar orang atau lebih dari 50% penduduk dunia yang tidak memiliki akses kredit, asuransi, dan tabungan. Nah, di sini finansial inklusif memberikan program yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan inklusi itu lebih meningkat di berbagai negara. Nah, persentase pertumbuhan pinjaman pada kelompok negara berpenghasilan menengah ke atas itu adalah sekitar 13,3%, di mana kelompok negara berpenghasilan menengah ke bawah memiliki pertumbuhan pinjamannya negatif per 1000 penduduk dewasa. Nah, tingkat pertumbuhan kelompok negara berpenghasilan menengah ke bawah adalah negatif 8,3%. Rata-rata dunia memiliki rekening kredit positif per 1000 populasi orang dewasa dengan tingkat pertumbuhan sebesar 8,1%. Nah, selanjutnya ini adalah bagaimana pertumbuhan kredit atau outstanding loan per 1000 orang dewasa, populasi orang dewasa dalam pendapatan setiap negara tahun 2004 hingga 2011. Nah, di mana kita lihat tingkat kreditnya secara global, itu tingkat kredit kita yaitu berada di sekitar 100, rata-rata 150 atau 140. Sedangkan di negara low income countries group, negara berpenghasilan di bawah, itu rata-rata yang memiliki kreditnya hanya sebesar
di bawah angka rata-rata atau secara global. Selanjutnya di sini kita lihat bagaimana tingginya angka dari outstanding loans atau perkreditan dari high income countries group, itu negara berpendapatan tinggi. Itu kita lihat garis putus-putus di atas, itu mencapai angka 300 atau 400 sampai mencapai angka 400 per 1000 orang. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana penelitian terdahulunya atau literature review-nya, di mana Irving Fisher tahun 1867 sampai 1947 dalam bukunya The Purchasing Power of Money 1911 mengemukakan teori kuantitas sederhana terkait uang. Menurutnya, dalam meningkatkan output ekonomi suatu bangsa, yang terpenting bukan saja hanya jumlah uang, melainkan juga kecepatan beredarnya atau velocity of circulation. Dari argumen Fisher bisa didapatkan bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya berdasarkan pada kecepatan bank sentral dalam mencetak uang, namun juga bisa didapat dari kemampuan sistem keuangan di dalam negara tersebut untuk berputar lebih cepat dalam jumlah yang lebih masif atau secara menyeluruh penduduknya merasakan. Sementara itu, perhitungan indeks inklusi keuangan yang dikembangkan oleh Sharma 2012 berdasarkan 3 dimensi, yaitu penetrasi perbankan, ketersediaan jasa perbankan, dan penggunaan jasa perbankan. Nah, dimensi penetrasi perbankan pertama, indikator penetrasi perbankan menjelaskan tentang sejauh mana masyarakat telah memiliki nomor rekening di perbankan. Hal ini dapat menunjukkan financial awareness atau kesadaran keuangan pada masyarakat untuk memanfaatkan produk perbankan. Nah, yang kedua, dimensi ketersediaan jasa keuangan, di mana indikator ketersediaan jasa keuangan ini menjelaskan tentang sejauh mana industri perbankan mampu menjangkau masyarakat yang ada di sekitar wilayah tersebut. Selanjutnya, dimensi penggunaan jasa perbankan. Nah, untuk indikator penggunaan jasa perbankan ini menjelaskan tentang sejauh mana masyarakat ini mampu menggunakan produk-produk perbankan dalam aktivitas perekonomiannya. Hal ini menjelaskan perilaku masyarakat dalam menyelenggarakan produk perbankan. Nah, di sini cara melalui produk-produk perbankan. Nah, di sini untuk menghitung itu kita melihat indeks finansial inklusinya, di mana indeks inklusi keuangan merupakan ukuran untuk tingkat inklusi keuangan. Indeks inklusi keuangan ini akan digunakan untuk mengukur tingkat inklusi keuangan di 6 negara di ASEAN dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2018. Perhitungan indeks inklusi keuangan dalam penelitian ini mengikuti konsep perhitungan yang telah dilakukan oleh Sharma. Nah, ini adalah konsep stabilitas keuangan. Mungkin sebelumnya kita sudah mempelajari juga bagaimana stabilitas keuangan suatu negara akan stabil. Nah, di sini kan pada tahun 2011 meneliti di middle income country, masyarakat atau negara berpenghasilan menengah. Dalam penelitiannya menemukan bahwa finansial inklusi ini memiliki pengaruh positif dan negatif terhadap kestabilan sistem keuangan. Nah, dampak positifnya dapat meningkatkan diversifikasi banking aset dan meningkatnya transmisi kebijakan moneter. Sementara untuk dampak negatifnya dapat menurunkan standar kredit. Nah, ini cara metode untuk menghitung Financial Inclusion Index. Nah, stabilitas keuangan indeks ini dapat dibaca jika mendekati 0, itu merupakan tanda bahwasanya stabilitas keuangannya tidak stabil. Sementara untuk mendekati 1, jika angkanya mendekati 1, maka itu tergolong dalam kategori stabil.
Nah, ini adalah persamaan yang digunakan, yaitu analisis the impact of financial inclusion terhadap finansial stabilitas. Nah, di sini adalah persamaan yang digunakan di mana indeks financial stability terhadap negara ini dia menggunakan variabel financial inclusion index terhadap negara, lalu GDP, the ratio of private credit from bank deposit, yang ketiga yaitu opens index atau finansial terbuka dari negara tersebut. Nah, ini adalah hasil dari financial inclusion based on income group country. Nah, di sini kita lihat bahwasannya untuk high income countries nilainya adalah yang paling bawah. Hal ini menandakan bahwasannya HIC atau nilai standarnya adalah bahwasanya financial inclusion ini lebih berpengaruh di negara high income countries. Ini bagaimana financial stabilitas keuangan ini terhadap income group atau pendapatan negara. Lalu dampak financial inclusion terhadap stabilitas keuangan di atas negara, golongan-golongan negaranya. Nah, di sini kita lihat bahwasanya financial inclusion ini sangat berpengaruh signifikan terhadap financial inclusion, di mana dari tabel ini kita lihat bahwasanya financial inclusion memiliki hubungan yang positif atau berdampak positif terhadap stabilitas finansial sistem di lower middle atau negara berpenghasilan menengah ke bawah, tetapi efeknya tidak berpengaruh signifikan. Sebaliknya pada negara berpenghasilan menengah ke atas, financial inclusion ini memiliki hubungan yang positif dan dampaknya signifikan terhadap financial inclusion suatu negara dengan nilai taraf kepercayaan atau lebih kecil dari 0,05 yang menyiratkan bahwasanya benar kalau negara-negara yang berpenghasilan tinggi ke atas, menengah ke atas itu lebih berpengaruh terhadap financial inclusion-nya secara positif. Segala perhatian dan bimbingannya, Pak. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.